Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suyono selaku dosen dasar-dasar perlindungan tanaman yang kami hormati kelas A Agribisnis 20. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini. Nah, pada hari ini, saya Ajra Arianti selaku moderator. Nah, topik materi yang akan kita bahas di diskusi kita pada hari ini adalah mengenai pengendalian hayati dari kelompok 3. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami dari kelompok 3, yaitu Juliani sebagai pemateri pertama, ada Rafli Perdana Putra sebagai pemateri kedua, ada Fitriani sebagai pemateri ketiga, dan ada saya Ajra Arianti sebagai pemateri keempat, ada Mardianti Sam sebagai pemateri kelima, dan ada Firman sebagai pemateri keenam. Untuk itu, mari kita buka sesi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, mari kita menyimak penyampaian materi dari kelompok 3 mengenai pengendalian hayati. Kepada para pemateri, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan NIM A0120313. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai beberapa pengendalian dan pengertian hayati. Nah, yang pertama itu pengendalian hayati secara umum. Pengendalian hayati merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme yang bertujuan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, selanjutnya yaitu pengertian hayati biological control adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensia pengendalian hayati. Selanjutnya pengendalian hayati terapan adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dengan menggunakan agensia hayati. Berarti diperlukan adanya campur tangan manusia untuk menyediakan dan melepaskan musuh alami tersebut. Nah, selanjutnya yaitu agensia pengendalian hayati atau biological control agents, yaitu setiap organisme yang meliputi subspesies atau spesies, varietas, semua jenis protozoa sehingga bakteri, serangga, cendawan, virus, serta organisme lainnya. Sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi bagian B mengenai sejarah pengendalian hayati di Indonesia. Bagian A, masa pendudukan Belanda. Yang pertama, serangan kutu putih ditekan dengan penggunaan parasit lokal. Yang kedua, augmentasi lalat Tejhinid asal Jatiroto untuk mengendalikan populasi penggerak batang tebu. Bagian B, tahun 1931, introduksi dari Eropa untuk menekan hama tanaman sayur kubis. Bagian C, tahun 1920, mengintroduksi kumbang Coccinellid Cryptolaenus montrosieri untuk menekan populasi kutu pada Lantoro. Bagian D, tahun 1938, untuk mengendalikan Aspidiotus destructor pada tanaman kelapa. Bagian E, karena terjadi serangan Artona, dilakukanlah introduksi lalat Tejhinid untuk mengendalikan Lavuana indicens. Bagian F, tahun 1923, untuk mengendalikan hama bubuk pada buah kopi. Bagian G,
Microenterus hamanae adalah brakonid yang umum ditemukan di daerah Jawa. H. Leishmansia bicolor, parasit telur pada Cephana nabile yang umum ditemukan di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1925, Leishman mentransfer parasit tersebut dari daerah Ambon ke daerah Talaut. Dalam periode modern sejak tahun 1956 hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajra Arianti dengan NIM A01-20321. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan pengendalian hayati. Di mana pada pengendalian hayati yang akan kita bahas pada dasarnya merupakan materi yang memberikan wawasan dasar atau pengantar mengenai pengendalian hayati serangga, hama, patogen, dan gulma pertanian. Nah, dalam konteks sebagai salah satu komponen dari pengendalian hama terpadu. Nah, untuk memudahkan pemahaman, materi yang akan kita sajikan disusun sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan dan dasar-dasar ekologis yang berisi penjelasan-penjelasan yang akan menguraikan sejarah dan pengertian pengendalian hayati, dasar-dasar dinamika populasi, dinamika interaksi predator mangsa, interaksi parasitoid dan inang, dan patogen inang. Yang kedua, pengenalan agen pengendalian hayati, yang berisi penjelasan-penjelasan yang akan menguraikan pengenalan mengenai predator, parasitoid, patogen, antagonis, dan pemakan gulma. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan pengendali hayati yang berisi penjelasan-penjelasan yang akan menguraikan mengenai predator. Yang keempat, dapat berkembang biak sehingga ekosistem menjadi baik. Yang kelima, kemungkinan terjadinya resisten dan resurgensi organisme pengganggu tanaman menjadi sangat kecil. Dan yang terakhir adalah mengurangi pengaruh samping yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianti Syam dengan NIM A01-20324. Pengendalian hayati dari pandangan ekologis dan aksi. Parasit, predator, dan patogen dalam pemeliharaan kepadatan populasi organisme lain pada suatu rata-rata populasi rendah daripada yang terjadi jika musuh alami tersebut tidak ada. Adapun pengendalian hayati, terapan adalah manipulasi musuh alami oleh manusiawi untuk kendali hama. Adapun mengenai hayati alami adalah pengendalian hama oleh musuh alami yang terjadi tanpa interaksi atau intervensi manusia. Pengendalian hayati terapan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengendalian hayati klasik, yaitu pengendalian suatu jenis hama dengan introduksi musuh alami. Selanjutnya, argumentasi musuh alami, yaitu upaya meningkatkan populasi musuh alami atau efek yang menguntungkan. Adapun yang ketiga yaitu konversi musuh alami, yaitu upaya melestarikan, melindungi, dan menjaga populasi musuh alami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NIM A01-2325 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keuntungan pengendalian hayati. Yang pertama, tingkat keberhasilan pendidikan hama, pengendalian hama yang tinggi dengan biaya yang rendah dalam periode waktu yang lama. Yang kedua, agen pengendalian hayati aktif mencari inang atau mangsanya, tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika populasi inang atau mangsanya. Yang ketiga, pengendalian hayati tidak berpengaruh negatif terhadap manusia dan lingkungannya. 4. Beberapa tipe agen pengendalian hayati bisa digunakan sebagai insektisida hayati. 5. Umumnya spesies hama tidak mampu berkembang menjadi resisten terhadap agen pengendalian hama, mengalami enkapitulasi akibat serangan parasitoid dan lain-lain.
selanjutnya, keterbatasan atau kelemahan pengendalian hayati. Yang pertama, pengendalian awal untuk mencari pencegahan masalah hama dengan pengendalian hayati memerlukan staf teknis dan pakar yang banyak atau waktu yang lama. Kedua, hasil pengendalian hayati antara lain turunnya populasi hama sasaran tidak dapat dilihat dengan segera, organisme pengganggu OTP utama. Target pengendalian hayati, Kuan P4 berbeda nyata terhadap semua perlakuan ini disebabkan karena perkembangan dari jamur yang baik akan menghasilkan kemampuan antagonis terhadap F dengan baik. Nah, itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik teman-teman, demikianlah tadi penyampaian materi dari kelompok 3, kelompok kami, mengenai pengendalian hayati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.